Oh, HP, makanya main HP itu ya kemana-mana memang benar-benar catat. Itu satu akhlak gitu loh, satu adab buat kita. Jangan orang bicara kita tiktokan macam-macam gitu. Cek takutnya tas PMR coy. Tas PMR. Iya, anak nangis, anak panasan. Supaya semuanya ada. Maskernya buka, maskernya. Nah. Misalnya ada anak kan ada pompa. K3. Nah, K3 ini kita bertujuannya di sini agar seluruh tamu baik yang siswa maupun pendamping itu ketika berkunjung diharapkan dapat mematuhi peraturan-peraturan K3 yang berlaku di sini. K3 itu apa? K3 itu adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, baik sebelum ini kita sampaikan dulu terkait safety induction, mohon disimak baik-baik. Siswa-siswi maupun pendamping, kita sangat meminta bantuan pendamping lah untuk menjaga agar kunjungan kita berlangsung secara aman dan selamat. Pertama, tetap bersama grup dan pendamping. Ini kan MTS ya. Yang ketiga, tanda atau rambu keselamatan. Nah, tolong dipatuhi tanda atau rambu keselamatan yang ada. Ada rambunya, biasanya ada awas bertegangan tinggi. Nah, itu jangan didekati, apalagi disentuh. Next. Kemudian konsep kita adalah terkait kebersihan. PLTA ini sebenarnya identik dengan yang namanya kebersihan. Jadi kita sangat konsen menjaga kebersihan. Jadi kita minta tolong juga buat pendamping dan adik-adik sekalian, ketika berkunjung nanti apabila di jalan sambil nyemil permen atau snack jajan, tolong sampahnya dibuang ke tempat sampah, atau ketika di lokasi nggak ada tempat sampah disimpan di kantong dulu, nanti ketemu tempat sampah baru dibuang ke tempat sampah. Berada di kantor yang di kanan atas, Anda berada di kantor PLTA. Nah, di sini adalah aula kantor. Hari ini kita tidak ada yang namanya simulasi bencana alam. Jadi apabila terjadi alarm itu dipastikan bahwa benar keadaan yang sebenarnya. Nah, apa yang kita lakukan ketika terjadi alarm? Di kantor ini ada yang namanya tempat berkumpul evakuasi. Tempat berkumpul evakuasinya ada di depan situ. Di depan dekat pagar ada pohon yang kepotong itu. Situ ada rambunya, tempat berkumpul darurat namanya. Jadi ketika ada terjadi keadaan darurat, nanti diarahkan oleh petugas kita, baik security maupun bapak-bapak sekalian, untuk menuju tempat evakuasi. Kemudian yang di powerhouse itu ada di depan, nanti di depan dekat air mancur, dekat pos satpam, di situ titik evakuasinya. Kemudian yang ketiga ada di bendungan. Nah, di bendungan ini titik evakuasinya persis di depan pagar, di dekat pos satpamnya juga. Itu kiranya untuk safety induction hari ini. Mudah-mudahan kita semua kunjungannya bermanfaat, pulang sehat dan selamat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian, kepada guru dan bapak ibu guru pendamping yang di belakang. Saya ucapkan selamat datang di UL PLTA di Gunung Bawega, khususnya PLTA Insinyur Penur. Hari ini kita sesuai surat permohonan
kunjungan yang rencananya minggu kemarin nih Bapak Ibu nih, tapi diundur pada hari ini. Semoga acara yang nanti kita jalani mungkin seperti biasa di tempat kita sebelum memulai ada sedikit pemaparan sejarah terkait PLTA seperti apa, khususnya PLTA Insinyur Pemdur. Kemudian nanti kita akan power house sama dam kalau nggak salah. Biasanya seperti itu. Jangan lupa beli baterai di Acil. Hati-hati. Semoga selamat datang para hadirin sekalian. Semoga kunjungannya bermanfaat yang nggak dulu. Ya, jadi saya seperti itu. Jadi tetap semangat buat hadirin sekalian. Di sini ada yel-yel nggak, kawan-kawan dari teman-teman? Ada yel-yel nggak di sekolah? Nggak ada. Yaudah, biasa pakai yel-yel yang merah ya. Kalau belum bilang semangat pagi, jawabannya pagi gitu ya. Terus belum bilang PLN, berakhlak, handal, terbaik gitu ya. Oke? Belum coba ya? Yang latihan dulu. Handal, terbaik gitu ya. Oke. Beranda. PLN, berakhlak, handal, terbaik. Oke, ada yang mau mimpin nggak sekalian? Nggak ada. Oke, ulun coba kemarin ya. Semangat pagi. Pagi. PLN. Oke, makasih ya kawan-kawan ya. Oke, PLN. Naikkan satu oktav ya. Terima kasih ya. Gabus. Apa? Lebih cepat lebih bagus. Jadi short saja, pendek sekali tapi singkat padat. Supaya tujuan kita lebih cepat dan lebih manfaat, lebih efektif dan lebih efisien. Adanya lagi PLTA itu di Malaysia, di negara seberang. Di Kalimantan hanya ada satu, yaitu di Kalimantan Selatan, Kabupaten Naradio. Dekat daerahnya ada sendiri ya, daerah Kalimantan. Jadi mohon semoga ini nanti bermanfaat. Apa yang bisa disampaikan, mungkin sedikit pantun untuk memulai acara ini. PLTA Mandi Angin kan? Riam Kanan ya. PT Riam Kanan beserta staf dan krunya semuanya yang sama-sama kami hormati. Terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah bersedia menerima kami kunjungi atau berkunjung alias studi tour yang satu-satunya PLTA yang ada di Kalimantan Selatan, dan alhamdulillah kami sudah yang ke-3 kali Pak datang ke tempat ini, 3 kali yang ke sini. Kenapa kami merasa selalu berkunjung ke sini? Karena sangat bermanfaat buat anak-anak kami. Terutama tadi kami mendengar dari Bapak JM-nya bahwasanya di tempat ini sudah ada kerjasama dengan Institut Pendidikan yang nantinya kalau lulus langsung diikat sebagai tenaga karyawan PT PLN yang ada di Riam Kanan ini. Dari baik pribadi kami dan juga instansi kami dan juga kepada anak-anak kami, atau tidak ada hal-hal yang tidak berkenan nantinya Bapak Ibu atau Bapak-bapak segala kru nanti di sini melihat ketika kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir kami ucapkan semoga apa yang Bapak telah berikan kepada kami mudah-mudahan nanti kami ambil maknanya dengan sebaik-baiknya, dan semoga harapan kami PLN menjadi lebih jaya dan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini membuat
kami semangat kepada anak-anak kami, mudah-mudahan nantinya anak-anak kami selepas sanawiyah bisa masuk ke perguruan tinggi yang apa aja itu kan di PT PLTA ini. Mudah-mudahan. Yang kedua yang kami sampaikan, mohon maaf kami nantinya apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dari baik pribadi kami dan juga instansi kami dan juga izin berdiri di depannya kawan-kawan semua. Baik, tadi sambutannya ada pantun ya, izinkan pengen pantun juga. Bangun sahur, makannya roti. Tambah nyaman, dioles pakai madu. Untuk hadirin yang ulun hormati, mudah pian sehat selalu. Baik. Pertama-tama izinkan kakak di sini perkenalan. Nama kakak Zulfi Rahman. Bertugas di sini sebagai mekanik ataupun pemeliharaan mesin PLTA. Sudah sekitar 4 tahun lamanya. Sudah ada yang berkunjung ke sini sebelumnya melihat bendungan, salah satu tempat terindah yang pernah saya datangi di sini. Baik. Kita mungkin bisa masuk ke materi ya. Kakak sini akan membawakan materi yaitu bagaimana PLTA itu bisa menghasilkan listrik dari tenaga air. Ada adanya? Baik, di sini ada sejarah singkat tentang bagaimana PLTA itu dibangun. Pada tahun 1958, tepatnya di bulan November sampai dengan 1959, sekitar ada 3 bulan, dilakukan survei pendahuluan. Jadi ada beberapa tim yang menyerupai ke sini dan melakukan pelaporan hasil survei layak atau tidak di area sini dijadikan PLTA ataupun pembangkit. Lanjut, setelah survei dilanjutkan di tahun 63 dan juga 64 pembuatan jalan sejauh 25 km yang tadi adik-adik lewati dari Banjarbaru sampai ke sini. Dulu jalannya nggak seperti ini. 25 km dibangun sekitar 1 tahun. Di tahun 70 mulailah penggalian. Jadi digali untuk pembuatan pondasi PLTA. Jadi waduk kita dilakukan penggalian, pengalihan aliran sungai sebelum digali. Sesudah dialihkan aliran sungai baru digali, waduknya diperdalam. Sampai sini boleh dilanjut? Kalau pertengahan sampai dengan akhir tahun 70 dilakukan penimbunan dam tahap utama ataupun waduk sini sampai dengan ketinggian 40 meter. Jadi kurang lebih ketinggiannya 40 meter yang kita perlukan untuk bisa menggerakkan turbin PLTA sesuai dengan spesifikasi mesin. Di awal tahun 72 mulailah pengisian waduk selama 6 bulan lamanya untuk mencapai ketinggian yang diinginkan ataupun ketinggian yang akan dilakukan untuk percobaan mesin PLTA. Nah, di tahun 73, tepatnya tanggal 30 April, berkunjunglah ke sini Bapak Presiden kita yang kedua yaitu Pak Soeharto untuk secara resmi kita beroperasi, ditandatangani oleh beliau, monumennya nanti ada di bendungan. Sekarang ada 3, nanti di tahun 81 pembangunan yang ketiga ataupun tahap kedua, penambahan 1 unit. Dan sebelum itu di tahun 80 juga penggantian nama yang sebelumnya PLTA Riau Kanan menjadi PLTA Insinyur Pangeran Muhammad Nur untuk menghargai jasa-jasa ataupun gagasan beliau untuk pembangunan PLTA ini. Ini luasan waduk, mungkin bisa dilihat di HP-nya kan sekarang canggih-canggih, ada di Google Maps, bisa dilihat bagaimana bentuk waduk PLTA. Ini gambaran luas daerah kita. Mungkin bisa dari next slide tadi. Baik, sini kita lanjut bagaimana sih PLTA itu bisa menghasilkan energi listrik. Dari yang semulanya air di waduk bisa menghasilkan energi listrik. Adik-adik sudah ada yang tahu?
Ada bayangan sebelumnya? Belum ada? Baik, baik. Di rumah punya tandon air? Nah, kalau kerannya dibuka, di rumah nyala nggak? Keluar, jelas. Tekanan dari air yang keluar di ujung tandon itu, kita memakai prinsip itu. Jadi waduk itu di bagian bawahnya ada pipa, kita namain pipa pesat ataupun penstop. Pipa itu dihubungkan ke yang namanya turbin ataupun di sana ada runner. Mungkin mudahnya ada yang bilangnya baling-baling gitu. Turbin di sini akan berputar ketika menerima dorongan air yang kuat. Di sini kita putaran nominalnya 273 per menit perputaran turbinnya. Perputaran ini kita manfaatkan dari energi potensial tadi ke turbin menjadi energi kinetik berputarnya turbin. Kita hubungkan dengan yang namanya generator dengan satu komplik ataupun poros. Nah, generator ini peralatan yang menghasilkan listrik. Listrik yang dikeluarkan generator untuk PLTA sendiri yaitu sebesar 11 kV tegangannya. Sama generator sampai sini kita sudah bisa menghasilkan listrik. Ada yang sudah bisa membayangkan bagaimana air itu mengalir dari tandon yang jauh. Kita buka keran, di PLTA juga ada keran, tapi nama kerannya inlet valve. Ada nama kerannya inlet valve. Jadi jalur masuknya air pertama sebelum menuju turbin ada inlet valve. Itu kita gerakan dengan oli hidrolik namanya. Ada operator yang mengoperasikan itu sesuai dengan keperluan kita, apakah mau dibuka atau ditutup kerannya dan seberapa besar kita membuka kerannya. Contoh, ada buka keran di rumah kan bisa besar, kecil. Nah, seperti itu juga PLTA. Kita memanfaatkan air seperti itu. Tergantung keperluan listrik yang ada di masyarakat. Makin besar putarannya, makin kuat atau makin banyak listrik yang bisa kita bangkitkan atau kita hasilkan. Listrik tadi tidak bisa mengalir ataupun menuju ke titik yang jauh dengan tegangan hanya 11 kV tadi. Jadi mungkin kita next slide atau ada pertanyaan dulu? Sudah mulai bingung atau kakak yang bingung? Baik. Bagaimana listrik sampai ke pelanggan? Adik-adik gunain listrik buat apa di rumah? Charger HP? Main game nggak? Jangan sering-sering ya dipakai buat belajar. Nyalain lampu di rumah. Baik. Di sini adik-adik lagi berada di pembangkit listrik. Kalau di sini namanya PLTA. Baik, dari pembangkit kita perlu yang namanya trafo. Trafo ini fungsinya menaikkan tegangan sesuai dengan jauhnya listrik itu akan dialirkan. Contohnya dari PLTA ini nanti menuju ke Cempaka. Sejauh itu kita memerlukan tegangan yang lebih kuat, tenaga yang lebih besar dengan arus yang akan dikecilkan. Jadi secara hukum fisika, saat tegangan itu dinaikkan oleh trafo, maka sudah secara hukum fisika arus akan mengecil. Arus yang mengecil sifatnya jadi berkurang panasnya. Jadi kabel yang adik-adik lihat tadi di pinggir jalan ada tower-tower tinggi itu, ada kabel kan? Kabel transmisi. Nah, itu arusnya sudah lebih kecil tapi tegangannya ataupun kekuatannya untuk mengalir atau menuju tempat yang lebih jauh lebih kuat. Di sini kita menggunakan 70.000 kilovolt. Ya Mas, atau 70.000 volt. 70.000 volt ya? Ya, 70.000 volt. Ini mungkin sekitar 300 kali lipatnya mungkin ya, dari yang di rumah-rumah. Jadi yang ada di jalan dilewati tadi. Mungkin ada lihat tower-tower gini. Nah, jadi listrik yang ada di PLTA ini kita alirkan ke Cempaka sampai di sana baru dibagi-bagi lagi sampai menuju rumahnya. Tapi diturunkan lagi tegangannya pakai peralatan yang namanya trafo distribusi. Di rumah adik-adik kan tegangan yang digunakan untuk Indonesia sendiri standar kita 220 volt untuk pemakaian rumah tangga itu.
Sampai di sini sudah bisa memahami atau ingin diulang di bagian mana? Atau kakak yang bertanya? Nanti di end session aja mungkin. Mungkin bisa next slide. Sedikit lagi. Oke, kita untuk saat ini perlu diketahui jaringan listrik ataupun kelistrikan kita sudah terhubung Kalsel, Kaltek, Kaltim, Kota Baru juga kita lewat jalur laut kalau Kota Baru. Jadi sudah interkoneksi Kalimantan kita bilangnya. Jadi listrik itu sudah terhubung satu sama lain di daerah kita. Bahkan saat ini kita kalau boleh dibilang kelebihan energi listrik. Jadi malah harus dijual nih ke pelanggan, tambah daya. Makanya saat ini digencarkan peralihan ke kompor listrik, arahnya motor listrik. Nah itu untuk menambah konsumsi listrik. Dan sebenarnya asalkan kita memiliki pembangkit yang hijau, yang efisien, maka kita save earth ataupun kita menggunakan energi hijau, berkontribusi. Sebenarnya kedepannya akan dirubah pembangkit ini pakai energi terbarukan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini beberapa fungsi dari waduk Riam Kanan. Yang pertama sudah tentu waktu dilakukan survei tadi, yaitu sebagai pembangkit listrik fungsinya. Yang kedua, pengendalian banjir. Jadi kalau ada berita-berita di luar sana yang mengatakan PLTA ini penyebab banjir, hoax. Ingat, hoax. PLTA ini malah mengendalikan banjir. Jadi kita tidak menyebabkan banjir. Yang ketiga fungsinya sebagai irigasi persawahan rakyat, perikanan. Di sini salah satu produksi ikan terbesar yang dikonsumsi ya sekalsel lah. Sampai ke Kalteng juga. Objek wisata, salah satu tempat terindah yang pernah kita kunjungi. Mungkin ada nanti bisa foto-foto rame-rame. Transportasi pedesaan, di sana juga di bagian atas banyak desa-desa yang harus menggunakan kapal ataupun pelotok baru bisa menyampai tempat tersebut. Mungkin ada yang pernah ke hutan pinus. Nah, terakhir ini PDAM, tapi alirannya ini masih digunakan lagi ke irigasi di Karang Mega. Di situ kakak juga ada ikut foto-foto lagi perbaiki mesin. Nanti kita ke lapangan, adik-adik boleh langsung menanyakan ke pendampingnya masing-masing. Nanti didampingi sama kakak-kakak ini juga. Nah, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Halim Farul Ulum dari kelas 9 Al-Qudus. Pertanyaan saya, apakah musim kemarau berpengaruh dengan Selesaikan dulu pertanyaan. Tadi apakah musim kemarau berpengaruh terhadap pembangkit PLTA? Oh ya. Oke. Belum dijawab. Ada yang mau menjawab? Pak Gubernur siapa? Kak Jumpi ya? Ya, langsung aja. Baik, izin menjawab ya. Tadi apakah musim kemarau berpengaruh terhadap operasi PLTA? Tentu saja berpengaruh. Jadi di sini kita solusinya, kita punya yang namanya pola operasi turbin. Jadi turbin kita punya pola operasi. Manfaatnya apa? Untuk menjaga ketinggian air tadi tidak kurang dari 40 meter. Jadi kita jaga tuh pola operasinya. Saat ini kan kita beroperasi 3 unit, 3 turbin. Mungkin kalau musim kemarau
cuman operasi 2 ataupun hanya 1. Seperti itu. Jadi sangat berpengaruh. Setiap hari kita punya tim yang mengecek ketinggian level air. Jadi seberapa level air saat itu, maka akan kita rapatkan solusinya tadi, yaitu dengan merubah pola operasi turbin kita. Yang semulanya mungkin 3 turbin yang beroperasi menjadi 2 ataupun menjadi 1 turbin. Seperti itu solusi kita. Jadi sangat berpengaruh jawaban ini. Ya. Ini adanya udah ya. Bisa dipahami jawabannya? Solusinya tadi pola operasi turbinnya dirubah. Foto. Perkenalkan, nama Ulun Ryan. Ulun di sini pengen menanyakan siapa pencetus ide dari terbentuknya PLTA ini. Oke, pertanyaan bagus sekali. Jadi yang mau menjawabnya siapa? Sarip. Pertanyaannya tadi siapa pencetus ide terbentuknya PLTA Insinyur Pangeran Muhammad Nur? Izin jawab tadi namanya Mas siapa? Ryan. Siapa? Ryan. Siapa? Ryan. Oh iya. Maaf ya Mas. Ada dikit. Jadi pada tahun itu yang pencetus pendirian PLTA sesuai yang dijelaskan Mas Zulfi tadi, asli orang Banjar. Beliau adalah Insinyur Pangeran Muhammad Nur. Jadi salah satu kalau nggak salah beliau itu menteri dulu itu ya, menteri di kabinetnya, menteri pembangunan dulu ya. Jadi salah satu menteri pembangunan di kabinetnya Presiden Soeharto. Ada lagi Mas? Ada lagi? Oh sudah. Emang sih harusnya berdua kan sih. PLTA ini bisa mengcover semua jaringan listrik yang ada di Kalimantan Selatan khususnya gitu Pak. Makasih banyak. Oke, siap. Izin menjawab. Kalau dulunya mungkin bisa, tapi sekarang karena kebutuhan listrik semakin meningkat ataupun bertambah, jadi PLTA sekarang tidak hanya PLTA yang menjadi penghasil listrik untuk daerah Kalimantan, utamanya Kalimantan Selatan. Kita punya beberapa pembangkit yang lebih besar dari PLTA ini. Contohnya di Asam-Asam ada mesin PLTU itu lebih besar, ada juga di Tanjung pembangkit swasta. Jadi jawabannya untuk saat ini banyak pembangkit yang memikul beban listrik yang ada di Kalimantan, tidak hanya PLTA. Itu Pak. Ada tambahan. Izin Pak Kepala Sekolah menambahkan. Jadi yang seperti disampaikan Mas Zulfi juga di awal itu kelistrikannya PLTA itu sistem 70 kV Pak. Jadi kabel-kabel transmisi yang ada di sini itu 70 kV. Dan sekarang di Kalsel itu ada sistem 70 kV, ada sistem 150 kV. Hasil produksi dari listrik dari PLTA yang 70 kV ditransfer ke GI Cempaka yang di arah Cokro Aminoto itu nanti dia dipindahkan menjadi 150. Ada namanya trafo interface mengubah yang dari 70 ke 150. Dari situ seluruh produksi pembangkit itu dikumpulkan untuk disebar ke seluruh pelanggan PLN, baik itu rumah tangga ataupun industri. Akan tetapi pada bulan Maret ya, kita pernah mencoba oleh yang namanya unit pengatur beban. Unit kita ini untuk melistriki kota Banjarmasin dan Banjarbaru minus Dutamol. Jadi waktu itu ada kegiatan pemeliharaan di 150 kV. Jadi kita beroperasi waktu itu sistem island
sistem island maksudnya kita hanya PLTA sendiri yang memperoleh listrik untuk kota Banjarmasin dan Banjarbaru yang ada di sistem 70 minus Butamo. Waktu itu kita pernah bisa melistriki dua kota tersebut Pak dengan total daya 18 MW kalau nggak salah bulan Maret. Mungkin itu aja Pak. Kalau sekarang kita cuma total 30 dengan listrik yang ada di Kalimantan kebutuhan total itu bisa sampai 1000 MW, jadi sangat kecil kita Pak untuk melistriki seluruhnya. 30 per 1000 MW sangat kecil Pak. Tapi kalau untuk dua kota itu kita masih cukup kemarin Pak. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Aduya dari kelas 8. Pertanyaannya, bagaimana cara para tenaga kerja PLTA untuk mengendalikan bencana banjir di luar sana? Bagaimana caranya PLTA Apa yang dilakukan para kinerja PLTA untuk mengatasi banjir di luar sana? Ada yang mau jawab? Anda lihat banjir. Ya, izin menjawab dari siapa tadi? Dari itu Rabia. Ya. Jadi di Kalsel ini khususnya kemarin lu pernah rapat dengan BPBD, Badan Pengendalian Bencana Daerah. Ya. Jadi yang biasanya banjir itu kan di Martapura ya. Martapura itu ada 2 das. Das itu adalah daerah aliran sungai. Das itu ada yang dari Riam kanan dan juga ada di Riam Kiwa. Riam Kiwa ini kalau nggak salah kemarin dari Pengaron ke atas itulah intinya, ke atas ya. Dari Riam kanan ini ada 2 rekayasa pengendalian banjir. Salah satunya adalah bendungan kita ini, bendungan Waduk Riam kanan. Yang salah kedua adalah yang biasa ada wisatanya ya sekarang ini, bendungan di Mandi Kapau, di Karangintan situ. Jadi dan yang di Riam Kiwa itu sama sekali belum ada rekayasa pengendalian banjir. Jadi kalau di das Riam kanan itu aliran air yang dari atas, dari hulunya di atas itu dibendung pertama oleh waduk kita. Jadi kalau biasanya kan kalau ada berita kalau yang di TV nasional itu yang di Jakarta bendungan Katulampa siaga 3, nanti 2 jam lagi ke Jakarta gitu kan. Nah kalau di tempat kita ini alhamdulillah bendungannya itu nggak sampai limpas, jadi ketinggian bendungan kita itu sekitar 59,86 untuk limpasnya. Jadi sampai bendungan itu terisi air yang dari hulu itu kalau hujan deras, hujan banyak, airnya itu dapat ditampung di bendungan kita. Jadi nggak sampai air itu meluncur atau mengalir sampai ke Martapura. Belum sampai di situ ada bendungan kedua juga yang di Karangintan tadi yang untuk mengatur area irigasi. Jadi itulah salah satu fungsi rekayasa terkait pengelolaan air tersebut. Jadi kalau yang di daerah Riam Kiwa karena belum ada rekayasa pengaturan bendungan tadi, jadi kalau misal ada hujan di area hulu di atas sana, itu akan langsung aja masuk ke mencari tempat yang rendah gitu. Jadi kalau sudah ada bendungannya atau waduk atau ngarannya sekarang kayak waduk itulah, itu dia pasti akan menampung terlebih dahulu. Ketika musim kemarau atau apa dia akan dialirkan, kalau dikosongkan dulu, nanti kalau udah musim hujan dia akan hibat lagi. Jadi posisi sekarang kita juga seperti tahun 2021, ingat Kalimantan Selatan itu kan banjir banget ya. Waktu itu puncak musim hujan adalah di akhir tahun dan juga awal tahun. Jadi
posisi sekarang kita operasi terus-terusan, Mbak, 3 turbin dengan beban yang tinggi. Harapannya kita akan mengurangi volume waduk. Volume waduk yang agak kosong itu nanti harapannya ketika musim hujan itu bisa hebat lagi, jadi nggak bisa menyebabkan banjir di bawah. Jadi salah satu solusi pencegahan banjir menurut Ulun adalah adanya rekayasa bendungan tadi itu. Kalau nggak ada rekayasa bendungan tadi, air itu bakal hujan bakal diam, bakal lewat. Gitu. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Oke, lagi bisa dimengerti? Tapi maaf, ini anak-anak ya, Ibu nggak bertanya tentang IPA-nya. Ini sebenarnya pertanyaan ibu-ibu nih. Tadi disampaikan bahasanya produksi listrik kan berlebih ya Pak ya, sampai dijual-jual tadi. Nah kami tadi sempat terpikir, kenapa ya kok harganya malah naik gitu. Oke. Izin Ibu, dengan Ibu siapa Ibu? Iya, begitu. Jadi intinya pertanyaannya kenapa harga listriknya naik gitu Bu ya? Pertama-tama listrik kita itu di PLN yang naik terakhir adalah di golongan 3000 kVA ke atas untuk golongan industri. Jadi kalau untuk golongan rumah tangga yang 1200 kalau nggak salah itu harga jualnya sekitar 1427 kWh. Ya, per kWh-nya. Jadi dan itu belum ada kenaikan dari beberapa tahun belakang. Tapi tidak tahu kok kemungkinannya ke depannya bakal naik atau tidak. Kita tidak tahu. Akan tetapi sama seperti BBM. Jadi PLN itu bukan regulator, bukan operator. PLN hanya menjalankan tugas dari kementerian. Karena PLN itu selain di bawah Kementerian BUMN, atasnya lagi adalah Kementerian Keuangan dan juga Kementerian ESDM. Untuk mendapatkan harga sama seperti Pertamina, yang menetapkan harga itu adalah antara DPR dan juga pemerintah. Jadi akan tetapi masukannya tetap dari PLN juga. Mungkin yang terakhir, isu yang terakhir yang ada yang hoax itu adalah pelanggan 450 VA dihapus gitu kan. Jadi itu adalah tidak ada penghapusan untuk pelanggan 450, tetap masih ada infonya. Jadi dan kenaikan tarif yang disampaikan tadi, sepengetahuan Ulun itu adalah hasil kesepakatan antara pemerintah dan juga DPR, seperti itu. Harapannya kami juga tidak ada kenaikan tarif, karena kalau ada kenaikan tarif sama seperti BBM pasti akan bakal mengerek harga-harga yang lain. Apalagi kemarin BBM naik, kalau listrik naik kasihan masyarakatnya. Kalau dari kami pribadi walaupun sebagai insan PLN, walaupun juga sama di rumah, kebutuhannya juga sama, BBM-nya juga naik, kalau listrik naik pasti juga ikut berat juga. Nanti istri juga bakal minta jatah uang belanja yang lebih gitu, jadi pusing juga saya gitu. Jadi sepengetahuan saya belum ada kenaikan tarif dasar listrik TDL. Sudah dari beberapa tahun PLN tidak menaikkan TDL untuk rumah tangga. Tapi kalau bisnis yang 3000 VA ke atas, ya emang ada kenaikan. Mungkin itu tadi karena hasil kajian dari ketiga kementerian tersebut bahwa sama seperti BBM, untuk subsidi listrik itu banyak diserap ataupun dimanfaatkan oleh orang yang berkecukupan. Mungkin kajiannya ke depan itu adalah benar-benar mendata mana-mana yang berhak mendapatkan subsidi tersebut. Salah satunya adalah yang dicabut adalah yang
3.000 VA ke atas. Kalau yang di rumah tangga kayaknya belum ada kenaikan dari beberapa tahun. Mungkin itu saja sedikit tanggapannya terkait tarif jasa listrik. Mohon maaf jika kalau ada salah kata. Oke. Selanjutnya mungkin kalau ada pertanyaan lagi mungkin bisa dilanjut di lapangan nanti. Karena waktunya sudah mepet. Nanti belum ke bendungan sama ke powerhouse nanti. Mungkin cukup sampai di sini saja acara di aula ini. Salah hilangnya mohon maaf. Nanti bisa dikumpulkan dulu. Setelah ini langsung mungkin ke bis, ke angkutannya. Kita menuju ke bendungan. Jadi jarak-jaraknya mohon diperhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Istiqamah di bis berapa? Itu anak kak. Ibu ini dapat pindah kan? Ibu Syarmi, nong 2000. Jadi di atas itu nah. Nah, itu di atas itu nah, Itu di atas itu tadi nah, tuh nah. Mau mana pak? Nah, di atas tuh gitu nah. Itu udah ada yang Nah, itu di bawahnya pulang. Mandian ya, Pak. Ada mandian di sini. Nah, siapa anak mandi saya Tajun? Belang juga mah aku boleh ke rumah. Dalamnya air. Ya. Kasih air. Bayarnya ada lah kak. Itu kenapa ada orang? Ini ketinggiannya kurang lebih 4 meter. Mungkin bahasa mudahnya balik-balik. Apa? Mau video bang? Pokoknya rasa bukan. Di air dipanaskan dengan panasnya batu bara yang kecil-kecil itu. Jadi panasnya air itu menguap. Nah uapnya itu tadi punya tekanan namanya. Uap bertekanan tinggi. Kalau waduk? Waduk ini waduk depan ini. Ini waduk. Waduk. Oh ini yang di Ini dimanfaatkan tenaganya. Di bagian sana ada namanya intake jet ataupun yang di tengah-tengahnya apa? Iya. Ada intake-nya. Ayo silakan. Saya endas ngeluh. ya, dari batuan asli. Ada tampang ada syaratnya, kayak kamu masuk kelas harus seragam, rapi, mandi gitu. Kalau nah syaratnya pembangkit paralel itu ada 3. Satu frekuensinya Indonesia berapa? 50 frekuensinya 50 Hz. Karena ada pelajaran IPA gak ada? Ada. 50 frekuensi. 50 Hz itu seperti apa? Jadi aliran listrik itu gelombangnya sinusoidal. Seperti ini sinusoidal. Namanya itu nanti frekuensi itu saat gelombangnya itu dia ada yang namanya frekuensi, ada amplitudo. Nanti ada rumus-rumusnya. 50 Hz itu seperti apa? Nanti Pak itu pasti lebih dalam lagi. Gimana? Lu menjelaskannya agak ngalis ya. Gimana caranya? Ini hanya untuk mengukurnya kan? Mengukur Mana? air. Ini kan? Ini untuk nutup aja, ini intake aja. Gitu. Tapi kalau ini buat iya, itu nggak boleh bersatunya. Itu konsep pengarannya.
Dan gunungnya ada eksperimen. Ini dalamnya pipa. Ya. Kita ada menyebab mengapa terjadinya lampu turun cagar rata-rata. Gangguan di rumah. Nah, kalau di rumah mati itu, oh sudah ada. Gangguan di rumah itu. Tunggu aja. Panas nah. Ayo semuanya. Makin panas nah harinya. Ayo Sarwani, sana. Nanti masuk YouTube nanti. Biar dulu mau buat makan ikan. Nanti YouTube-nya yang Islami ya. Jangan barat-barat. Apa tuh? 2, 3. Yang putih Bang. Ada zaman laporan itu. Ya, tapi kan Backgroundnya tuh sah. Bisa coba di sini. Iya. Laptop anjing ngomong. Mana? Masuk. Baik dunia dan akhirat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga silaturahmi ini silaturahmi karena Allah, dan perpisahan kita juga pada saat ini akan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, pendamping dari Sanawiyah Martapura, Assalam Martapura, di Ulun,
sini sebagai manajer PLTA dari Kota Paleka menyampaikan mohon maaf apabila dalam penyambutan kunjungannya nilai masih kurang atau tempatnya juga masih kurang. Harapan kami ke depannya silaturahmi tetap terjaga Pak. Jika ada visitor lagi mau bisa lihat sampaikan, nanti kita hubungi lagi apabila dapat disetujui oleh unit di atas kami. Semoga apa yang kami berikan walaupun sedikit ini dapat menjadi minimal bekal anak-anak dalam mata pelajaran IPA ataupun ke depannya terkait pembangkit listrik ataupun PLTA. Jadi ada gambaran fungsinya seperti apa dan itu sangat bermanfaat juga. Mungkin dari saya seperti itu, salah hilaf dan bercanda saya apabila ada yang salah kepada adik-adik atau bapak-bapak semua, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita foto bersama dengan karyawan PLN. Ya, sip. Wajib bang, bolak bang. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang membawa kebaikan kepada kita semuanya, baik dunia dan akhirat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga silaturahmi ini silaturahmi karena Allah dan perpisahan kita juga pada saat ini akan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi. Badak ah. Bapak Ahmad, kita naik bis. Nenek, makan nak lah. Nah, kita mencari iwak dulu nyampe makanan. Iwak, tidak punjun mati. Kalau tahu, kita mulai pembicaraan ikan kita. Kita tahu anak iwak, apa sudah di halaman iwak. Nah, kelihatan lah. Dadah. Kelihatan. Mantap. Tahu lagi ya itu kan. Kenal minta lebih videonya. Aku asalamnya tiga kali kesini sudah. 3-4 menit ya kadang-kadang. 4 menit lah ya. Sebarang pakai kepalanya.